Haleluya. Wow. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu tema yang kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita sudah mengerti, kadang-kadang kita sudah tahu apa artinya, tapi kita mau lihat kembali dalam firman Allah, apa yang Allah katakan tentang hal ini. Kita akan berbicara tentang suatu tema yang dikatakan true honesty. Kita berbicara sesuatu hal tentang honesty. Biasa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan honesty apa? Jujur, ya. Telling the truth. Oke. Honesty banyak dikatakan, oh kamu jangan bohong, kamu harus honest. Seringkali kita berpikir bahwa honesty adalah mengatakan kejujuran. Seperti contohnya video ini. Coba saya akan tunjukkan videonya yang depan. Mesti digeser ya. Very quietly, 2 lines right up against the wall. It's good. It's good. Nice and quiet. Oh, looks like somebody's not hungry. Stop fighting. Let's go. And stop. Shamika, did you cut in line? No, sir, I did not. You do know that I have eyes in the back of my head, right? I was here. Ask her. Stupid. All right, we're all going to stand here until Shamika decides to tell the truth. I didn't cut in no line. It's up to you whether we eat or not. Shamika, this is a family. And families treat each other with respect. They never, ever lie to one another. Did you cut in line? Come on, Mika. Let's go. We are all just waiting on you. Yeah. Thank you. Now, what is rule number 5? No cutting in line. That's right. Now go eat. Time. I'm proud of you. Thanks for nothing. Yeah. I'm starving now. Gadis kecil ini dia bohong. Dia cut in the line, dia bilang, no I didn't. Saya nggak cut in the line. Dan kemudian gurunya bilang, tell the truth. Kalau kamu nggak tell the truth, maka seluruh kelas nggak makan. Dan akhirnya dia tell the truth. Orang bilang, kalau mau begitu harus being honest. Kalau bohong ya bohong, kalau cut in the line, cut in the line. Ternyata saudara, kata honest dalam Alkitab itu memiliki arti lebih daripada telling the truth. Kata Alkitab yang dipakai untuk kata honest di dalam Alkitab lebih dalam, lebih luas artinya daripada only telling the truth. Coba kita buka dalam Lukas 8 ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. Lukas pasal 8 ayat yang ke-19. Luke chapter 8 verse 15. Eight 15. 8 ayat yang ke-15. Saya bilang 19 ya. Maafkan orang berdosa ini. Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 15. 8 15. 8:15. 8:15. Oke? Dikatakan begini dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik
itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah pada ketekunan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with passion. Jadi ada kata honest di situ, dan kata honest ini di bahasa Indonesia cuma diterjemahkan sebagai hati yang baik. Padahal ada dua kata terpisah di dalam bahasa aslinya. Ada kata, the next slide please. Dalam bahasa aslinya ada kata kardia, itu hati. Ada kata kalos, artinya honest, atau saya terjemahkan blindly, jujur. Dan ada kata agatos, artinya baik. Dalam bahasa Indonesia cuma diterjemahkan hati yang baik. Padahal kalimat itu punya unsur ditabur di hati yang honest dan baik. Bukan cuma baik, bukan hati yang baik tok, tapi ada kata honest di dalamnya. Saudara yang kekasih, sesuatu hati yang baik di situ itu bukan cuma telling the truth. Kata kalos di situ, the next slide. Kata kalos di situ itu artinya beautiful, handsome, excellent, eminent, choice, surpassing, precious, useful, suitable, commendable, admirable. Wow. Jadi kalau kita bilang being honest is only telling the truth, kita cuma permukaannya aja. Itu cuma sesuatu yang kita lakukan daily. Tetapi arti sesungguhnya honest itu more than that. Beautiful, indah, luar biasa. Sesuatu yang melampaui segala sesuatu. Jadi orang yang dengar firman Allah, kalau dia punya hati yang honest, yang beautiful, yang luar biasa, itu akan berbuah banyak. Saya katakan begini, kalau begitu saudara, yang jadi pertanyaan begini, being honest itu apakah suatu skill atau bukan? Being honest, apakah kita following the way of religion atau kita following the way of Christ? Sekali lagi saya mau katakan begini. Menjadi orang jujur, kadang kita bilang gini kan, oh kamu orang Kristen, kamu harus jujur. Kamu orang Kristen, kamu harus honest. Kamu orang Kristen, kamu gak boleh bohong. Kamu harus lakukan yang baik. Apakah kita melakukannya itu karena kita punya religion Christian? Atau kita following the way of Christ? Kita mengikuti jalan Kristus. Karena itu saudara, being honest, dengar baik ini. Bukan sesuatu hal agamawi, tapi mengenai karakter. Being honest, itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Being honest adalah sesuatu yang keluar dari karakter kita sebagai orang Kristen. Kalau anak-anak muda, kalau lagi pacaran, waduh kan ngomongnya bunganya luar biasa kan? Ya. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Kamu kalau mandi pakai sabun nggak? Pakai. Kamu sikat gigi 4 kali sehari. Atas pagi, bawah sore. Oh kamu kalau minyak wangi apa? Seluruh badan, ujung rambut sampai ujung kaki. Jempol beda, telunjuk beda minyak wanginya. Luar biasa. Kalau pacaran kan, kalau jatuh aja kan, nah ini yang juga yang kalau sering dikatakan kan kalau di atas mimbar, kalau suami istri udah jatuh, itu biasanya bohongnya itu ketahuan setelah kita berapa tahun kawin? 10 tahun, setelah 11 tahun kawin. Kalau 10 tahun kan saya termasuk. Setelah 11 tahun kawin baru kelihatan bohongnya. Kalau dulu kan, ingat kan kalau pacaran kan, kecolok misalnya sama tangan, aduh sakit ya dalam hati padahal suwe lu. Ya, coba udah 11 tahun, kecolok, yang satunya mau dicolok. Being honest itu kadang-kadang not telling the truth only. Tapi more than that, sesuatu karakter yang keluar dari seorang Kristen. Sesuatu karakter yang keluar dari seorang yang percaya kepada Kristus. Karena dia following the way of Christ. Nah hari ini saya mau bicara tentang 3 hal
bagaimana the way of Christ untuk being honest. Bagaimana seorang follower of Christ, pengikut Kristus, untuk menjadi being honest. Karena honest itu bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan, tapi honest itu berbicara tentang siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Sekali lagi, honest bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi honest itu merupakan siapa kita di dalam Kristus. Nomor satu, saudara, kalau saudara punya pulpen, silakan catat. Kalau nggak ada, diingat dalam pikiran saudara, lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nomor satu, bagaimana untuk being honest sebagai follower of Christ. Nomor satu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita baca Roma pasal 12, ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Ayat ini menarik, saudara. Yang sudah dapat bilang amin. Roma 12 ayat 21 bilang begini. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Terhadap apa? Kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kata kebaikan di situ itu memakai kata kalos. Kebaikan di situ itu memakai kata honest. Kalahkan kejahatan dengan honesty. Kalahkan evil dengan honesty. Saudara, saya baca satu artikel. Dikatakan begini, saudara. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu ternyata tidak dimulai dari filosofi zaman dulu. Tetapi yang pertama kali ngomong balas kejahatan dengan kebaikan adalah agama Kristen. Kristus yang pertama kali ngomong bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ternyata value ini adalah value yang original dari follower of Christ. Kalau ada orang jahat sama kita berbuat jahat, kita nggak perlu jahat balik. Kada orang bohong sama kita, jangan kita bohong balik. Kada orang tampar sebelah pipi kanan, kasih. Yang ngomong sedikit. Yang lain dalam hati, gua tendang. Lagi coba, kalau ditampar pipi kanan, kasih. Salah. Kasih tahu sakit. Salah. Kalau ditonjok perut kanan dikasih. Kasih tahu dia sakit. Belajarnya cepat. Firman Allah bilang jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Salah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sesat ini. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Balas sesuatu yang buruk dengan yang baik. Kalau saudara kerja di satu perusahaan, bosnya ngomel-ngomel terus sama saudara, saudara jangan balas ngomel. Tapi bilang, diberkatilah mulutmu. Dan seterusnya dalam hati. Kalau ada orang di sekolah bullying kamu, jangan balas dengan bullying. Balaslah dengan whatever you can do. Balas dengan kebaikan, berkati dia. Tuhan bilang, kalau ada orang jahat taruh berkat di atas kepalanya. Itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Oh, luar biasa. Ada satu kalimat dalam firman Allah, dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan, jangan kalah. Kenapa? Karena kemenangan orang benar bukan dengan menghilangkan kejahatan. Dengar baik. Kemenangan orang benar bukan pada saat kejahatan itu hilang, tetapi pada saat kebaikan itu muncul di tengah-tengah kejahatan. Dengar baik sekali lagi. Kemenangan orang percaya itu bukan pada saat kejahatan hilang di tengah dunia ini. Itu bukan kemenangan orang benar. Kemenangan orang benar itu terjadi pada saat kebaikan honesty orang percaya itu muncul di tengah-tengah kejahatan. Amin. Karena itu saudara, kau di sekolah, kalau ada semuanya orang jahat sama saudara, sudah muncul kebaikan saudara di tengah-tengah. Maka Tuhan akan bilang begini, lihat terangmu bercahaya di tengah-tengah orang-orang lain. Dan orang melihat perbuatanmu yang kalos, yang baik, dan mempermuliakan Bapa di sorga. Kemenangan saudara tidak ditentukan oleh punahnya kejahatan,
Tapi kemenangan kita ditentukan oleh berapa banyak kebaikan muncul, honesty muncul, kalos muncul di tengah-tengah komunitas saudara. Karena itu saudara, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pelihara nilai-nilai Kristen dalam kehidupan saudara. Pelihara nilai-nilai Kristus dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan bilang kekristenan adalah seorang yang tidak bohong, ya jangan bohong. Kalau kekristenan bilang berilah, maka beri. Kalau kekristenan bilang tolonglah, maka tolong saudara. Pelihara nilai-nilai kekristenan di dalam dunia yang makin rusak ini. Saudara dengar belakangan ini, saya kemarin nonton TV, Ko Billy juga pernah mention sedikit mengenai satu pendeta yang pingin bakar Al-Quran. Kalau saudara membalas dengan hal seperti itu, I don't think it's a kalos yang Tuhan mau. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Rasanya nggak pas kalau orang Kristen berbuat itu. Buat saya pribadi. Dan saya percaya banyak orang juga sama punya agreement dengan saya. Membakar Al-Quran. Apakah dengan membakar Al-Quran nama Tuhan dipermuliakan? I don't think so. Al-Quran Arya punah di Amerika, gereja punah di Indonesia. Dibakarin juga. Karena orang Indonesia, saya dengar katanya sekarang orang-orang muslimnya udah mulai ngamuk mendengar berita ini. Is it kalos? I don't think so. Is it honest? I don't think so. Balas kejahatan dengan apa? Kalos, dengan honesty, dengan kebaikan. Itu nomor satu. Nomor dua saudara, kembangkan hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Kembangkan hidup yang dapat dipertanggungjawabkan atau having a presentable life. Coba kita lihat Matius 5 ayat 16. Apa itu presentable life? Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang kalos, kata sama yang dipakai, dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi perbuatan baik bukan cuma baik, tetapi kalos, honest, surpassing, beautiful, presentable life, yang bisa dilihat oleh orang lain. Sesuatu yang orang bisa lihat, bisa rasakan, bisa dicicipi buahnya dari orang-orang Kristen. Jadi di sini bukan berbicara tentang berbuat baik saudara, tapi bagaimana saudara menjadi terang memperlihatkan karakter Kristus sebagai follower Kristus di tengah-tengah komunitas. Sekarang saudara kita pikir aja, di kantor kita bagaimana hidupnya ya? Di gereja bagaimana? Di rumah bagaimana? Apakah kita menjaga pikiran kita dengan baik, mulut kita dengan baik, kehidupan kita dengan baik? Karena honesty itu tentang karakter. Bagaimana karakter Allah muncul ke permukaan sebagai orang-orang percaya. Buka sama saya dalam Matius 5 ayat 20. Dia bilang begini. Setelah dia berbicara tentang kalos, garam dan terang dunia, memperlihatkan kepada dunia. Dia bilang begini ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih apa? Lebih apa? Benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Wah, ahli Taurat itu baca Alkitab tiap hari apal dari, kalau saya sebutnya kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu 5 kitab dia apal luar kepala. Kalau kita ditanya Ulangan 6 ayat 9. Apa isinya? Pokoknya Tuhan baik ya. Gak apa dia begitu. Ulangan 6 ayat 9. Badubida badabudu babah. Itu bahasa Urdu tuh. Dia langsung ngomong. Orang Farisi itu dia gak usah lihat Alkitab. Kalau khotbah gak usah buka Alkitab. Gak usah buka buku. Nyerocos. Cos. Farisi, tapi Tuhan bilang, dengar ya murid-murid, dengar nih. Hidup keagamaanmu, kalau kamu gak melebihi orang Farisi, dia bilang gitu. Kalau tidak melebihi orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Aduh.
Kamu nggak akan bisa merasakan the kingdom of God karena kamu tidak lebih baik hidup keagamaanmu dari orang Farisi. Kamu tidak lebih honest dari orang Farisi. Jadi saudara, di sini dikatakan honesty itu bukan berbicara tentang melakukannya, tetapi melihat mengapa kita melakukannya. Bukan karena obligasi kita sebagai orang Kristen kita melakukannya. Itu orang Farisi. Orang Farisi dia melakukan firman Allah karena obligasi. Karena saya orang Jewish, karena saya orang Yahudi, saya orang Farisi, saya tahu firman Allah kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saya harus melakukannya by obligation. Karena I have to be nice, I have to be honest, I have to not lying. Tetapi saudara, orang yang pengikut Kristus, the way of Christ bilang begini, I'm being honest because it's who I am. Saya tidak berbohong karena saya adalah pengikut Kristus, karena itulah saya. Ada karakter di dalam kita yang keluar sebagai pengikut Kristus. Haleluya. Ini saudara yang kita seringkali salah. Belajar firman Allah itu bukan belajar tentang apa yang harus kita lakukan. Dengar baik. Belajar firman Allah, saudara ikut grow, Bible study, saudara ikut cell group, dengar firman Tuhan setiap Sunday. Bukan memberikan saudara sesuatu, you have to do something. No. Firman Allah masuk dalam hati kita untuk menumbuhkan iman kita. Untuk mengangkat keluar who we are in Christ. Sebenarnya itu firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga saya tahu jalan mana yang harus saya tuju sebagai pengikut Kristus. Bukan have to. Karena itu melayani bukan have to. Karena itu menjadi leader bukan have to. Karena itu main musik bukan have to. Because it's who you are yang Tuhan ciptakan dalam the body of Christ, the part of the body of Christ. Dan saudara being honest, melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan seperti orang Farisi yang tahu firman melakukan karena have to. Tapi yang Tuhan mau, kita melakukannya lebih dari apa yang tertulis di dalam firman Allah. Yaitu karakter saudara dibentuk. Bukan roh agamawi yang kita mau lihat, tetapi the way of Christ yang kita mau lihat. Karakter Kristus. Kita harus lebih daripada itu. Kita harus lebih dalam daripada orang Farisi. Kalau saudara baca kalimat lanjutnya saudara, Matius 5, itu dikatakan begini, ayat 21. Kamu telah mendengar, ini maksudnya lebih dari orang Farisi. Dia bilang begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Jadi Allah lebih ingin karakter daripada apa yang kita lakukan. Allah ingin kita lebih honest daripada apa yang kita lakukan. Standar kita harus lebih tinggi daripada standar orang Farisi. Wow. Coba kita baca ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Orang Farisi bilang jangan berzina, intercourse, jangan. Itu dosa. Tuhan kasih standar lebih tinggi sebagai follower Kristus. Ngelihat aja udah berzina dan mau. Ayo anak muda. Ada cewek lihat. Gua ngelihat. Pakai rok mini segini. Rok mininya bukan dari sini ke sini, dari sini ke bawah. Rok mini, rok miniatur, bajunya, wah, pokoknya yang ketutup sama yang nggak ketutup, banyakan yang nggak ketutup, jalan,
Lalu yang anak-anak muda kan di kampus. 4 tambah 4 berapa? 50. Hati-hati. Standar kita mesti lebih tinggi. Ngeliat aja lalu mengingininya. Hei, kamu sudah berzina dalam hatimu. Dosa. Buku porno. Ini udah gede-gede semua kan ya. Buku porno lihat. Dosa. Kamu melihat, mengingininya, sudah berusaha. Standarnya lebih tinggi, saudara. Standarnya lebih tinggi. Belum berzina. Coba lihat lagi. Ayat yang ke-28, ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu. Ini maksudnya cuman ilustrasi, saudara. Jangan cukil mata saudara. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Dan jika tanganmu kanan menyesatkan kau, penggal. Wow. Wow. Ayat 32. Ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Standarnya lebih tinggi, saudara. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, bukan roh agamawi yang Tuhan mau, tetapi karakter Kristus yang Tuhan mau. Ada satu gambar iceberg. Kalau kita lihat iceberg, saudara, nah ini, yang cuma di atas itu yang kelihatan cuma 10%, di dalamnya 90%, saudara. Right? Kalau lihat iceberg itu makanya ada Titanic. Kalau naik kapal kan yang ketabrak yang di bawah tuh. Karena dia nggak lihat. Di atasnya kelihatan kecil, di bawahnya itu besar. Yang harus muncul ke atas mungkin kita nggak terlihat. Tapi di dalam hati kita harus ada fondasi yang kuat dari firman Allah. Karena itu ada grow. Karena itu ada pelajaran Alkitab. Supaya apa? Supaya fondasi kita dalam kehidupan Kristen itu dipakai, ditanam sedemikian rupa. Sehingga pada saat kita berjalan dalam kekristenan kehidupan ini, kita nggak lemah, saudara. Standar kita akan naik lebih tinggi. Karena itu saudara yang kekasih, kita mesti datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya nggak mau cuma jadi orang Kristen, tapi saya mau jadi follower of Christ. Ada yang dahsyat di dalam kita yang memampukan kita keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, minta kepada Allah untuk membentuk kita. Nah, ini dia. Minta kepada Allah untuk membentuk kita. Kita harus membentuk diri kita bersama dengan Tuhan. Setiap orang dilihat dari buahnya. Jadi kalau saudara melihat sesuatu, mendengar sesuatu, saudara uji itu dan pegang yang baik dan kemudian lakukan dalam kehidupan kita. Lakukan apa saja yang kau dengar, lakukan. Kalau itu firman Kristus. Saudara ingat ayat waktu perjamuan di Kana? Saudara ingat itu? Waktu Tuhan Yesus datang ada perjamuan kawin, right? Coba kita buka sama-sama. Ini nggak ada di slide. Saya ingin bawa ke sana. Di mana tuh ya? Saya lupa. Yohanes 2 ayat yang pertama. Yohanes 2 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dengar baik ini, apa saja dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus mengerti betul sebagai follower of Christ. Apa saja yang Yesus katakan, lakukan itu. Dengar baik saudara, apa saja yang firman Allah berikan kepada saudara dalam hatimu, lakukan itu. Karena itu akan membentuk saudara menjadi seorang pengikut Kristus yang punya karakter yang strong, yang kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara cuma dengar kuping kiri, keluar kuping kanan, dengar hanya sebagai knowledge, itu gak akan mengubah dan membentuk kita.
Tapi kalau sudah dengar firman Tuhan, masukkan dalam hati, coba lakukan tiap hari, maka firman itu akan membentuk saudara menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Berapa banyak dari kita, termasuk saya mungkin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Palingan muter-muternya sekitar hidung. Masuk, keluar lagi. Nggak ke sini, langsung. Tapi Yesus mau pada saat kita terima firman Allah, kita masukkan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 bilang begini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata baik di sini itu memakai kata kalos, anes. Pegang yang anes. Uji segala sesuatu dan pegang yang anes. Zaman ini saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang kita mesti uji dulu baik-baik. Zaman ini banyak sekali pikiran-pikiran manusia mulai diputar balikan. Sehingga semua orang berpikir yang lain. Belakangan ini orang-orang mulai meredefinisi tentang family, meredefinisi tentang tentang kebaikan, apa itu yang maksudnya berbuat baik, apa artinya gereja, apa artinya firman Allah, apa artinya A, B, didefinisi ulang semuanya, sehingga pada saat kita dengar firman Allah, kita bingung mana yang benar, mana yang enggak. Dengar baik saudara, uji segala sesuatu dan pegang yang anas. Pegang yang benar. Supaya pada saat kita mengalami sesuatu, kita tahu mana yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah seperti Roma 12 ayat 2 katakan. Minta Tuhan membentuk kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Jadi nomor 1 saudara dikatakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, kembangkan hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Having a presentable life. Yang ketiga, dikatakan minta Allah untuk membentuk kita. 3 hal ini saudara. If you want to be kalos. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen, follower of Christ. Yang kalos, yang anas. Balas kejahatan dengan kebaikan. Minta Tuhan untuk membentuk saudara. Miliki kehidupan yang presentable. Di hadapan semua orang. Biar kebaikan kita muncul di tengah-tengah kejahatan. Dan itu yang Allah mau. Dan lihat, Allah akan lakukan yang besar dalam hidupmu. Karena saudara bukan orang yang enggak anes. Saudara sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Diubahkan menjadi hidup yang baru. Saya dengar anak kaum muda ada 22 orang yang akan dibaptis belakangan ini. Pada saat engkau dibaptis, engkau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menguburkan hidup yang lama dan jadi hidup yang baru. Dan kehidupan yang baru harus presentable life. Memiliki kehidupan yang punya karakter Kristus. Coba lihat teman sebelahnya bilang, miliki karakter Kristus. Sebelahnya bilang, ho-oh. Amin saudara. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan.